Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sirkuit Mandalika akan dijajal pembalap-pembalap kelas dunia dalam tes pramusim MotoGP. Para pembalap telah tiba dan langsung menikmati keindahan Lombok. Pembalap-pembalap MotoGP bersama krunya telah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menjajal sirkuit Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022. Setibanya di Lombok, para pembalap langsung menikmati keindahan pantai yang memang menjadi salah satu wisata andalan di Indonesia. Marc Marquez, Alex Rins, Maverick Vinales, dan pembalap-pembalap lainnya langsung memamerkan kerja rasa liburan di media sosial mereka. Sementara para pembalap akan menjajal aspal sirkuit Mandalika selama 3 hari pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Mereka hanya mengetes track, mereka hanya muter-muter track. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore mereka hanya muter. Jadi kita hanya buka, terserah mereka mau melakukan apapun. Dari jam 10 sampai jam 6. Itu selama 3 hari? Selama 3 hari. Berarti setelah itu mereka pulang? Pulang. Nanti balik lagi, Maret. Sistem travel bubble atau gelembung perjalanan diterapkan untuk tes pramusim MotoGP Mandalika, sehingga pembalap dan krunya hanya berada di kawasan-kawasan tertentu saja selama berada di sana. Ada 23 hotel disiapkan untuk menginap dan terdapat tempat rapid antigen dan PCR yang dijaga petugas kesehatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widianti, iNews melaporkan. Ibu dari mana? Pemirsa, kami ajak Anda melihat bagaimana euforia MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat ini kita akan berbincang dengan Vice President Director MGPA, Bapak Cahyadi Wanda. Selamat siang, Pak Cahyadi. Selamat siang. Baik, apa kabar, Pak? Kabar baik, kabar baik. Oke, Bapak, ini gimana persiapan MotoGP hingga hari ini? Sudah apa saja yang dipersiapkan, Pak? Hari ini dan kemarin adalah jadwal bagi semua tim men-setup garasi mereka. Jadi kegiatan hari ini akan menyelesaikan seluruh persiapan motor, lalu juga dan mereka dan juga persiapan para teknisi. Itu yang akan selama 2 hari dan besok mulai jam 9 pagi kegiatan akan berlangsung di sirkuit. Oke, jadi sudah melakukan persiapan. Kalau dari pembalap sendiri, apakah sudah menjajal ataupun juga mencoba latihan di sirkuit Mandalika? Sudah, kemarin mereka latihannya ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada juga yang naik skuter. Jadi mereka memang kemarin mencoba dan lebih kepada menjajal dan melihat kira-kira angle mana yang akan mereka harus melakukan rem yang besar, lalu juga di mana dia harus memilih bahan yang baik seperti apa, dan mereka juga berjalan kemarin dengan membawa teknisi-teknisi di samping mereka. Saya penasaran nih, bagaimana dengan respon dari pembalap terhadap sirkuit yang dimiliki Indonesia? Apa komentar pembalap dan tim official, Pak? Kebetulan kemarin waktu mereka berjalan kaki dan naik sepeda itu saya juga ikut. Saya juga bertanya kira-kira seperti apa respon mereka, dan mereka semua mengatakan sirkuitnya sangat indah dan yang paling penting adalah sangat challenging. Karena menurut mereka setelah belokannya cepat, tiba-tiba harus hard brake, dan juga menurut mereka ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Tapi mereka sudah mencoba ini di simulator sebenarnya. Tapi setelah melihat realnya, mereka sangat terkesan dengan lebar sirkuit kita. Oke, jadi mereka impresifnya bagus begitu ya terhadap sirkuit yang kita miliki. Lantas bagaimana kondisi dari seluruh tim pembalap dan juga official, Pak? Mereka semua kemarin hasil PCR mereka ketika datang negatif. Artinya mereka sudah tetap disiplin di dalam bubble. Lalu juga kemarin mereka sempat jalan-jalan ke pantai, di mana pantai itu kita close hanya untuk mereka. Artinya mereka juga tetap aman, jadi mereka juga tidak berinteraksi dengan siapapun di dalam pantai itu. Lalu juga mereka beraktivitas banyak di pantai yang tersambung dengan hotel-hotel mereka. Jadi mereka jujur kalau kita lihat
postingan-postingan mereka semua sangat terpesona ya dengan keindahan alam Indonesia. Oke, selain protokol kesehatan yang diterapkan untuk tim official, bagaimana nantinya protokol kesehatan untuk para penonton yang ingin menyaksikan secara langsung, Pak Cahyadi? Untuk pre-season ini kami tidak menjual tiket untuk publik. Jadi memang penonton nanti yang akan datang lebih kepada undangan. Tapi sama, mereka harus dites PCR, harus juga memiliki paling tidak 2 kali vaksin. Oke, jika nanti ada tim MotoGP yang terdeteksi COVID, walaupun sebenarnya kita tidak berharap itu terjadi, langkah apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara? Kami sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan juga Satgas. Jadi yang akan dilakukan adalah ketika ditemukan kasus PCR yang positif, akan ada satu hotel terpusat untuk karantina. Di sana akan dilakukan observasi. Ini untuk yang tidak bergejala ya. Kalau tidak bergejala, kita akan memperlakukan hal tersebut. Jadi di hotel karantina tersebut, dia akan diisolasi, lalu setelah itu akan dilakukan tes lagi setelah beberapa hari, lalu akan diobservasi lebih lanjut oleh dokter. Tapi kalau dia memiliki simptom, itu akan dibawa ke rumah sakit. Jadi koordinasi kami dengan pihak Dinkes dan Satgas sih berjalan sangat baik dan mereka sangat suportif. Oke, apakah nantinya jika ada yang positif, kompetisi ini akan dihentikan sementara atau bagaimana Pak rencananya? Kita tentu lihat angka positifnya ya. Kita justru pasti kita tidak berharap ada yang positif, cuman kalaupun ada, kami pasti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Satgas dan juga Dinkes dalam hal ini. Jadi call-nya jujur bukan di kami. Oke, kalau kemarin tim pembalap dan official sudah melakukan tes PCR, sebenarnya nanti hingga acara ini berlangsung dan juga selesai ada berapa kali tahapan tes PCR-nya? Akan ada 2 kali PCR, lalu juga diselingi dengan antigen. Jadi cukup ketat. Oke, cukup ketat sekali. Lantas bagaimana harapan Pak Cahyadi dengan terselenggaranya event MotoGP Mandalika tahun ini, Pak? Harapan saya adalah masyarakat Indonesia dapat datang ke Mandalika untuk melihat langsung bahwa Indonesia akhirnya setelah 25 tahun kembali dipercaya menjadi tuan rumah. Tentu ini adalah sebuah kesempatan untuk merasakan menonton langsung balapan MotoGP yang selama ini hanya bisa kita tonton di TV. Jelas akan sangat berbeda pengalamannya dan juga di sini akan ada banyak keseruan lainnya seperti merchandise yang hanya bisa dibeli di sini. Lalu juga melihat lebih dekat, mendengar langsung suara motor-motor MotoGP itu adalah segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi kalau kita nonton di TV. Baik, terima kasih. Kita juga tidak sabar bagaimana berlangsungnya acara dan semoga seluruh pembalap dan tim official selalu sehat. Terima kasih Pak Yadi sudah bergabung di iNews Siang.